Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Apa kabar pada siang hari ini, saudara? Luar biasa baik, amin. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan, mengucap syukur. Kita telah memasuki bulan yang baru di bulan April 2025. Dan kita sungguh percaya sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau kembali datang di hadapan Tuhan Yesus, membawa hati kita, syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya di siang hari ini, siapapun setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau rendahkan hati pada siang hari ini. Kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, sungguh semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ibadah kami ya Tuhan di siang hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan yang ada menuntun setiap langkah kami, Tuhan yang melawat setiap hati kami, untuk kami datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya apapun keadaan kami di siang hari ini, Tuhan pasti melawat setiap kami. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Dan Tuhan berikan kekuatan dan sukacita bagi setiap kami. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Deparia Cia Tuhan. Senantiasa Tuhan urapi, memberkati pelayanan hamba-Mu. Melalui gembala sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan gereja Tiberias Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami di siang hari ini. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, kemenangan, mujizat, pasti Tuhan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan pujian kemuliaan sekali bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan membawa hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perkasa, berbuat baru. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Katakan di hidupku, haleluya, di hidupku. Mari musik menaikkan sembah bagi Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kami datang, kami sembah Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih dalam lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, mari nyatakan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami datang, kami sembah Tuhan. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya.
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari dengan segenap hati, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kita beri sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari gereja Tiberias. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya.
Ya bersyukur kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Nama yang hidup, nama yang berikan kemenangan bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus, berapa banyak diberkati, bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Beri salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama Tiberias kita bebaskan roh kita pada siang hari ini memuji Tuhan. Kita tak pandang dari gereja mana, dari suku mana. Haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan Yesus siang hari yang baik ini. Tepuk tangan di atas kepalamu. Satu suara, Tiberias katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Hei, ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya. Yuk sama-sama gereja Tiberias lambaikan tangan kita dengan sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta sekali lagi adalah dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dengan bangga sama-sama kita katakan, ku cinta keluarga Allah. 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 Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus sahabat sejati kita, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kau sahabatku, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan siang hari yang baik ini gereja Tiberias. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Yuk sama-sama angkat suara kita, katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janji-Mu, kau selalu bersertaku. Amin. Takkan kau tinggalkanku, itu janji-Mu, kau selalu bersertaku. Kami percaya kepada-Mu sama-sama. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Kami bersuka cita karena kau sahabat sejati kami Yesus. Sama-sama Tiberias, lebih lagi katakan, takkan kau tinggalkan
gereja Tiberias akan suaramu. Yesus kau sahabatku dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Sekali lagi angkat suara kita katakan, Yesus kau sahabatku dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Seberapa yang diberkati bersukacita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur siang hari yang baik ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita lagi diberkati, sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Puji nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita telah diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan ingin menyaksikan secara full, dapat menyaksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati pada kesempatan siang hari yang baik ini, terlebih dahulu saya akan membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema Berjuanglah Masuk Pintu Yang Sempit Itu. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta dalam kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan adalah keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita. Tetapi hendaklah kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita. Maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Matius 7 ayat 7, Ulangan 28 ayat yang kedua. Tuhan berjanji bahwa berkat-Nya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataannya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal-hal yang negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman mengatakan bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan.
percayalah firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Dosa itu memberikan kesenangan jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara, karena nanti sampai saatnya tiba, kita harus membayar harganya. Firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Agar kami berdoa agar kami tercatat satu dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini. Kita mau sambut firman Tuhan dengan hati bersyukur. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Ku mengasihi. Sambil kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Lebih dalam lagi. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Segala yang lebih dalam kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Oh, lebih dalam lagi
lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan dengan hati bersyukur katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi gereja Tuhan, dengan imanmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari. Ini sembah, ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Oh, lebih dalam lagi kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus Raja. Ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Mari kembali gereja Tuhan, dengan imanmu katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur kita sembah Dia. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Harapan kami datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban,
bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sekali lagi kita mau sembah Dia. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita mau sambut firman Tuhan. Dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus datang. Tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Pada masalah firman Tuhan, tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, tersedia bagiku. Selamanya Kau. Cuma Tuhan saja. Hati bersyukur. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Benar sungguh sempurna kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Dan firman-Mu berkata, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu kami yakini di tempat ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, segala ikatan lepas patah dalam nama Yesus. Bahkan yang lemah saat ini memperoleh kekuatan yang baru. Kuasai setiap hati, kuasai ibadah ini Tuhan dengan hadirat-Mu yang kudus. Segala intervensi roh jahat, kuasa gelap yang berusaha mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan dengan sorak-sorai. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Lebih keras lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Gimana liburannya Bapak Ibu? Selamat hari. Liburannya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Berat badannya naik ya. Puji Tuhan, karena pasti banyak dapat kiriman dari tetangga kiri kanan. Biasanya kalau lagi hari raya gitu saudara, kita saling bertukar. Pasti diberkati Tuhan. Sama-sama yuk, Yesaya 40. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama yang keras. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus haleluya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersekutu bersama-sama. Katakan amin. Kalau di luar ada orang yang berkata begini, saya nggak perlu bergereja, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Saya mau katakan itu sangat salah.
Karena ada satu ayat yang berkata, jangan jauhkan diri kita dari ibadah. Kenapa ibadah itu penting? Karena di dalam ibadah bersama seperti ini, maka sebenarnya Bapak Ibu satu sama lain kita sedang saling menguatkan. Amin. Sedang saling membangun. Makanya itu di dalam ibadah ini akan mengalir kuasa Tuhan yang besar dan luar biasa. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam ibadah-ibadah seperti ini hadirat Tuhan yang besar itu menjamah mengurapi kita. Kita pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang besar di dalam ibadah korporat, ibadah bersama seperti ini. Makanya itu saudaraku jangan kaget dalam ibadah seperti ini terjadi mujizat. Amin. Yang sakit sembuh. Segala ikatan dilepaskan Tuhan. Karena apa? Tuhan hadir. Itulah sebabnya saya selalu katakan Bapak Ibu perhatikan kiri kanan Bapak Ibu. Kalau udah kayaknya kenal, usahakan kenalan, ya kan? Kalau ada sesuatu yang terjadi ya saling mendoakan. Kalau contohnya ternyata ada yang sakit atau dirawat di rumah sakit, saling mengunjungi, saling mendoakan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada yang kedukaan, Bapak Ibu saling mengunjungi, saling berbelasungkawa. Karena itu apa? Kita keluarga di dalam Kristus. Tapi akan ada momen, akan ada saat di mana kita tidak ada orang di sekitar kita. Dan yang hanya bisa memberikan support, dorongan kekuatan buat diri kita itu hanya diri kita sendiri. Gitu. Di tempat ini kita bisa saling menguatkan, tapi akan ada masanya di mana orang di sekitar Bapak Ibu tidak bisa lakukan itu dan hanya kita dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Raja Daud banyak sekali mengalami hal-hal seperti itu. Bayangkan dia raja, sangat diurapi Tuhan. Dia juga seorang nabi yang peka akan suara Tuhan. Apa-apa dia tanya berdoa kepada Tuhan. Tapi ada kalanya saudaraku, di tengah himpitan, pergumulan, di tengah tekanan yang begitu luar biasa, justru Daud tidak mendapatkan kekuatan support dari orang-orang di sekitar dia. Tidak, justru dari siapa? Dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya sering dia berkata, tenanglah jiwaku. Dia memberikan kekuatan buat dirinya. Karena itu Bapak Ibu harus kuasai firman, katakan amin. Dan perkatakan buat diri kita. Contoh Bapak Ibu, contoh ya. Ketika Bapak Ibu sedang ada sakit penyakit. Dan mungkin dokter mengatakan penyakit Bapak Ibu parah. Atau mungkin kesehatan Bapak Ibu semakin menurun. Tapi ada firman yang mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Perkatakan itu. Sambil ngaca Bapak Ibu perintahkan, tubuhku ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Sakit penyakit aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Perkatakan itu. Itu ada kuasa yang besar saudaraku. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya bisa mengencourage diri kita sendiri, membangkitkan semangat diri kita sendiri? Nabi Yesaya ternyata pernah mengalami dan dia menemukan rahasianya. Pada ayat ke-31 dia berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Saya mau tanya, siapa di sini yang datang dan berharap dapat kekuatan baru dari Tuhan siang hari ini? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya berdoa akan mengalir melimpah kekuatan baru dari surga. Amin. Sehingga Bapak Ibu keluar dari tempat ini akan menghadapi masalah kita dengan perspektif yang berbeda. Aku, Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Aku pasti menang, Tuhan menyertai. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Intinya dari ayat ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Yang pasti orang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang posisinya dekat dengan Tuhan. Kata penyembahan di dalam bahasa Yunani itu adalah proskuneo. Katakan proskuneo. Proskuneo itu seperti orang yang sujud. Gitu Bapak Ibu. Sujud tiarap sampai muka menghadap tanah. Dulu kalau kita baca di dalam perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika hadirat Tuhan yang besar, yang dahsyat turun, mereka tidak kuat. Kaki sampai tidak kuat menopang tubuh. Ya, dan kemudian sampai mereka tersungkur,
Bahkan mereka berkata, Tuhan, aku nggak layak ketemu Engkau. Mulutku ini najis, Tuhan. Padahal siapa mereka? Mereka ini hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Tapi ketika di hadirat Tuhan, mereka merasa semua terekspos, semua terbuka. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, katakan amin. Tapi ada kalanya nanti Bapak Ibu akan diizinkan masuk ke hadirat Tuhan yang levelnya luar biasa. Betul. Di hadirat Tuhan yang levelnya luar biasa ini, Bapak Ibu percayalah, berdiri saja kita nggak sanggup, saudara. Kaki kita gemetar. Betul. Bahkan rasanya mau nafas saja kayaknya berat. Bapak Ibu pernah nggak ada di atas gunung? Di tempat yang tinggi kan kadar oksigennya tipis, bener nggak? Mau nafas kayaknya berat ya. Gitu. Coba kalau orang yang suka naik gunung pasti ngerti apa yang saya maksudkan. Di tempat tinggi itu kadar oksigennya tipis. Jadi kadang kita orang yang biasa di bawah di kaki gunung mau nafas agak berat. Sama ketika hadirat Tuhan itu turun dahsyat. Itu ternyata pengalamannya sama seperti kita ada di tempat yang tinggi. Mau nafas saja secara fisik susah. Oh, begini tuh hadirat Tuhan yang besar itu. Gitu. Seperti itu, saudaraku. Makanya orang bisa lemah dan kemudian apa? Tersungkur di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya tubuh kita ini nggak sanggup berjumpa dengan hadirat Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, kita masuk. Jangan takut karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini bisa digambarkan seperti Bapak Ibu ada yang punya anjing di rumah? Ada ya? Ada ya, Bu? Kalau Bapak Ibu lagi di rumah nyantai, anjingnya kemana? Hah? Anjingnya posisinya di mana biasanya? Dia datang, duduk di samping kaki kita. Anjing itu kalau sayang sama kita dan kita sayang sama anjing kita, dia bisa berjam-jam di sebelah kaki kita dan pekerjaan dia cuma apa yang dia lakukan? Menatapi wajah kita. Ekornya gerak-gerak. Mukanya muka excited, muka senang, muka happy. Dia jilati kaki kita, sebentar dia jilati tangan kita. Itu anjing. Nah, Tuhan gambarkan kedekatan kita dengan dia seperti itu. Bukan artinya Tuhan merendahkan kita seperti anjing. Bukan, tapi Tuhan sedang merangkum kedekatannya itu harus seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan berada jauh. Kerinduan kita hanya satu, kita hanya rindu dekat kakinya Tuhan. Katakan amin. Kita rindu hanya untuk menatap wajahnya Tuhan. Kerinduan kita itu. Makanya kalau ada orang diajak berdoa 5 menit udah ngantuk, udah gelisah, udah buru-buru pengen kelar, itu pasti ada sesuatu itu. Itu pasti ada sesuatu. Tadi malam saya mendoakan satu keluarga. Istrinya bilang ini, Pak Pendeta, suami saya ini kalau kita udah mulai doa, saya mulai doa, dia langsung tidur, Pak. Ketika dia tidur, digoncang-goncang badannya, nggak bangun. Lucu loh. Bukan dia paksa-paksa tidur. Memang suaminya nggak sadar ketika dia tidur. Tapi lucunya ketika doa, digoncang-goncang dia nggak sadar. Nanti bangunnya kapan? Ketika istrinya bilang amin. Lucu ya Bapak Ibu ya. Dia bangun bukan karena mbak di belakang masak rendang, bau rendangnya itu membangunkan dia. Bukan. Ketika istrinya bilang amin, begitu bangun seger. Ternyata ini kejadian udah bertahun-tahun dan suaminya akhirnya juga nyerah, bingung. Kenapa saya begini? Saya bilang itu kuasa kegelapan. Jangan dibiarkan. Seharusnya natural kita, anak kerajaan surga, kita nyaman untuk dekat dengan Bapa kita di surga. Amin. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mau mendekat kepada Tuhan, memang ini perlu proses. Dan ketika kita ambil keputusan yang tadinya jauh, yang tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan, dan setelah oleh darah Yesus diperdamaikan, kita mulai mendekat, maka akan ada proses apa? Dibersihkan Tuhan. Dia itu api yang kudus. Katakan api yang kudus. Tuhan itu api yang kudus. Segala sesuatu yang bisa terbakar oleh api, begitu mendekat kepada Tuhan yang adalah api, pasti hangus terbakar.
Karena itu ketika Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, jangan kaget, nanti Tuhan akan expose hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bertobat dari hal itu. Dulu awal saya bertobat ikut Tuhan, saya pikir gini, begitu kita bertobat, didoakan, kemudian mengalami baptisan, udah kelar, semuanya udah selesai. Semuanya udah kelar gitu. Ternyata enggak loh. Ternyata enggak. Dari pengalaman saya maupun pengalaman dalam pelayanan maupun pelayanan kehidupan pribadi, akhirnya saya menemukan ternyata Tuhan tahu kapasitas kita. Begitu bertobat Tuhan tahu kapasitas kita hanya di sini. Makanya Tuhan selesaikan di sini. Tapi begitu iman kita bertumbuh, makanya Bapak Ibu harus beribadah, harus baca firman supaya iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin besar. Katakan amin. Ketika kita semakin dewasa, nanti semakin tinggi, semakin dibuka lagi sama Tuhan. Lepaskan yang ini. Oh, ada tuh ternyata kelakuanku yang begini. Bertumbuh lagi dalam Tuhan, ada lagi tuh yang begini. Begitu saudaraku. Sampai naik, dibersihkan, diproses, dibersihkan. Satu hal yang membuat Bapak Ibu harusnya bersuka cita, Tuhan sabar sama kita. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan gak sabar, coba bayangkan saudaraku. Kalau kita kan maunya begitu bertobat langsung keren, langsung pelayanan, langsung diurapi, langsung dipakai. Pokoknya kerinduannya hanya melayani Tuhan. Tapi toh enggak. Justru enggak sedikit orang bertobat, berapa bulan jatuh lagi. Benar enggak? Diproses jatuh lagi. Sampai dia stres dengan dirinya sendiri. Tuhan, aku udah anakmu, kok begini kelakuanku ya Tuhan ya. Komitmen hidup kudus jatuh lagi. Komitmen hidup benar jatuh lagi. Komitmen untuk hidup fokus sama Tuhan, kemudian apa? Ragu lagi sama Tuhan. Nah itu proses di mana Bapak Ibu dihancurkan segala kedagingan, segala kekuatan manusia. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan kita sudah bersih. Katakan amin. Segala yang berbau manusia, ketika Tuhan cium, masih ada kedagingan, diproses lagi. Dekat sama Tuhan dicium lagi, masih ada kedagingan lagi, proses lagi. Mungkin tadinya hatinya gampang untuk kepahitan, ya gampang iri, sulit melihat orang sukses. Diproses lagi sama Tuhan, dibersihkan lagi sama Tuhan. Itu saudara. Mungkin ada orang berpikir ketika dia menikah, oke, saya nggak zina, nggak cabul, saya nggak melakukan dosa perzinahan secara fisik, tapi di sini kotor. Sama itu di hadapan Tuhan. Tadinya dia berpikir nggak apa-apalah, yang penting kan aku secara fisik nggak berdosa, secara fisik aku nggak pegang orang lain selain pasanganku. Tapi di sini nggak benar, itu nggak benar juga. Tapi lama-lama Tuhan sadarkan, nggak boleh. Standar kekudusan Tuhan itu tinggi. Katakan amin. Seluruh aspek hidup Bapak, Ibu dan saya harus kudus. Pikiran, perasaan, kehendak, itu dia. Jadi gimana Bapak Ibu tahu caranya? Tahu bagaimana keadaan rohani kita? Nggak ada yang lain. Bapak Ibu harus dalam posisi menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Digambarkan seperti apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tolong bantu saya setelah itu apa? Mereka berjalan dan tidak menjadi. Siapa di sini yang pernah berlari tapi nggak capek? Siapa di sini yang pernah berjalan jauh tapi nggak lelah? Ada? Namanya atlet ya. Sekuat-kuatnya atlet kalau lari 20 kilo pasti capek saudaraku. Lah ayat ini artinya apa? Tuhan yang bilang loh. Mereka berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Ini bukan artinya olahraga secara fisik. Ini perjalanan kita bersama Tuhan setiap hari di dalam penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Makanya jangan kaget. Orang Israel keluar dari Laut Teberau menuju tanah Kanaan, ini jaraknya Bapak Ibu bisa cek, kurang lebih 400 kilo. Ini nih, begitu Laut Teberau di belah Tuhan ya, buak, jalan, sampai di ujung, ke tanah Kanaan, 400 kilo. Sama seperti Jakarta Semarang. Ada yang pernah bawa mobil Jakarta Semarang? Berapa jam? 4-5 jam ya Bu. Tapi cek di aplikasi, kalau jalan kaki berapa lama? At least 2 minggu. Nah, jarak Laut Teberau
sampai tanah Kanan harusnya jalan kaki 2 minggu Bu. Tapi bengkak jadi 40 tahun. Ternyata kenapa? Orang Israel banyak dibawa sama Tuhan berputar. Di sini berkemah sekian bulan. Di sini berkemah. Sini berkemah. Tuhan bilang stop, stop, bangun kemah. Tuhan bilang jalan, jalan. Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Artinya ketika Bapak Ibu dipimpin sama Tuhan, kita harus tahu kapan waktunya lari, kapan waktunya berjalan, kapan waktunya stop. Amin Bapak Ibu. Taat. Jangan Bapak Ibu lari ketika Tuhan bilang stop. Nabrak kita. Hancur hidup kita. Jangan coba-coba Bapak Ibu untuk berlari santai ketika Tuhan bilang sprint, lari cepat. Do something faster. I got something for you. Tuhan punya sesuatu yang besar. Rebut itu. Cari cepat. Kita santai. Hilang saudara. Hilang. Tapi jangan coba-coba bergerak kalau Tuhan bilang stop. Bahaya. Artinya di sini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa tahu instruksi surgawi, perintah dari Tuhan. Kapan kita tahu signal Tuhan bunyinya apa? Jalan, lari, stop, nggak ada yang lain. Stay. Diamlah di kakinya Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Punya hati yang melekat sama Tuhan. Maka Bapak Ibu akan memiliki kepekaan itu saudaraku. Ya, memang pasti akan istilahnya uji coba. Bapak Ibu akan dilatih Tuhan sampai akhirnya ini benar suara Tuhan gak ya? Ini suara Tuhan atau suara saya atau suara setan? Nah itu dia, cuma 3 suara sumbernya. Suara Tuhan, suara setan, suara kita sendiri. Nah nanti Bapak Ibu dilatih sama Tuhan. Bisa tahu mana suara setan, mana suara pikiran kita, mana suara Tuhan. Betty, tahu Betty? Bukan Betty si Hombing ya? Bukan, beda tipis Bapak Ibu. Betty itu kadang beda tipis antara pikiran kita dengan suara Tuhan. Nah nanti Bapak Ibu akan dididik, dilatih sama Tuhan untuk menjadi tentara dan anaknya Tuhan. Supaya Bapak Ibu berjalan di dalam instruksi Tuhan dan tidak mengalami kekalahan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah itu yang pertama, Bapak Ibu harus menanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, coba kita buka di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat yang keempat. 1 Korintus 14, 2 dan 4. 2 ayat kita baca sama-sama yuk. 2, 1. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 4, yang keras. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun. Gini, di Alkitab diceritakan ada 9 karunia. Ada berapa? 9. Ada orang yang diberi Tuhan karunia kesembuhan. Saya pernah ketemu orang, bukan pendeta, jemaat biasa, tapi dia dikasih Tuhan karunia kesembuhan. Sehingga kemanapun dia melangkah, ketemu orang sakit, dia tumpang tangan, orang sakit sembuh. Gitu. 9 karunia ini beda-beda. Nah orang yang dikasih karunia kesembuhan ini, kalau dia tidak pakai karunia itu, Tuhan ambil balik. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih karunia tertentu sama Tuhan, itu Bapak Ibu harus taat, pakai itu. Biasanya orang kalau dikasih Tuhan karunia kesembuhan, nanti Tuhan kirim pasien. Tiba-tiba ada orang telepon. Awal-awal biasanya siapa? Orang yang kita kenal. Keluarga, teman-teman, tetangga. Lama-lama nanti nomor Bapak Ibu akan tersebar kemana-mana. Jangan kaget kalau hal itu terjadi. Gitu. Dan kalau Tuhan katakan doakan orang itu, doakan, taat. Jangan pernah perhitungan sama Tuhan, katakan amin. Amin. Ada orang yang dikasih Tuhan karunia mujizat. Contoh ketika hujan, buang. Saya ingat Papa Riaji dulu di GBK berapa kali hujan ketika Natal. Dia langsung, yuk kita doa sama-sama. Dia angkat mic, dia bilang dalam nama Yesus, hujan berhenti, dibuang ke laut. Ih berhenti loh hitungannya. Kadang detik, kadang menit. Itu karunia apa? Karunia mujizat. Ada orang punya karunia iman. Ketika orang di sekitarnya ketakutan luar biasa, dia bilang jangan takut, Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Dan terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi ada orang yang diberikan karunia, ada orang yang diberi karunia hikmat dan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ketemu orang punya karunia hikmat dan pengetahuan, maaf, hidupmu transparan di hadapan dia. Dia tahu semua masa lalumu, masa sekarang, bahkan masa depan Tuhan mau bikin apa dia tahu. Jadi kalau ketemu orang punya karunia seperti ini, dan dia sedang expose hidupmu,
Jangan bilang, enggak gitu. Oh jangan, itu Tuhan yang ngomong. Dan kalau diekspos bukan tujuan untuk mempermalukan, tapi supaya kita mengalami kelepasan. Katakan amin. Betul. Tapi ada orang yang dikasih Tuhan karunia bahasa roh. Sebenarnya karunia bahasa roh ini terjemahannya speak in tongues. Artinya karunia bahasa lidah. Gitu. Ada orang bilang, karunia bahasa lidah. Kan kalau di dalam Kisah Para Rasul itu bahasa yang dimana orang lain ngerti. Tiba-tiba dia ngomong bahasa kita. Contoh kita orang Indonesia tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin. Dan di dalam bahasa Mandarin kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga orang-orang yang berbahasa Mandarin, kemudian mereka diberkati lewat perkataan kita. Padahal kita belum pernah belajar bahasa Mandarin. Emang begitu bisa. Speak in new language namanya. Berbicara dalam bahasa yang baru. Tapi bahasa roh itu kadangkala nggak ada yang ngerti. Bahasa roh bisa seperti bahasa asing yang ada di mulut kita. Dan orang asing mengerti bahasa kita. Tapi ada kalanya sama sekali nggak ada yang ngerti. Coba lihat ayat yang kedua nih. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Jadi kalau orang sedang berbahasa roh, dia bukan buat manusia, bukan untuk show off, bukan untuk nunjukin ke orang, nih saya diurapi, saya rohani. No, bahasa itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dan lihat saudaraku, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti apa? Gak ada yang ngerti bahasanya. Walaupun di luar ada yang ngeledekin kadang, apa tuh sambala do katanya. Lah, kalau ucapannya itu dari Tuhan gimana coba? Bener gak? Ucapannya beda-beda, gak ada yang ngerti. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Nah ini dia, kenapa Bapak Ibu dan saya, kita perlu minta sama Tuhan karunia bahasa lidah ini. Karena ternyata karunia ini punya kuasa, punya fungsi apa? Membangun diri kita. Coba Bapak Ibu dalam pergumulan, pernah nggak saking beratnya masalah, mau doa aja bingung ngomong apa? Hello, yang pernah merasakan bilang amin dulu dong. Amin. Kadang kita saking takut gentar akan masalah pergumulan, laporan dokter tentang kesehatan kita. Kita bingung mau doa apa. Nah saat seperti itu coba bangkitkan. Engkau yang sudah diberi Tuhan karunia bahasa roh, mulai bangkitkan. Itu seperti ada aliran mengalir. Betul, saya nggak bohong. Buat orang yang belum mengalami mungkin bingung. Apa ya? Tapi buat orang yang udah ngalami, yang sudah punya karunia ini, pasti ngerti apa yang saya katakan. Saya ingat tahun 99. Udah lama ya. Berarti udah tua saya ketahuan deh. Ketika saya lulus kuliah, Gereja Tiberias waktu itu sering mengadakan ibadah menerima karunia bahasa lidah. Tahun 99. Saya lihat di buletin, saya datang. Wow keren. Sebagian besar yang datang terima. Semua berbahasa lidah. Tapi saya nggak dapat. Saya lihat lagi minggu depan. Ada lagi di sana. Saya datang lagi. Yang lain dapat, saya nggak dapat. Kesana lagi, nggak dapat saya. Kemana-mana saya nggak dapat. Sampai saya bilang, Tuhan, aku anakmu, firman-Mu bilang minta maka akan diberikan. Bapak yang mana yang anaknya minta roti dikasih batu, bener gak? Tuhan yang bilang loh. Bapak yang mana yang jahat seperti apa, istilahnya anaknya yang minta ikan dikasih ular, nggak ada. Artinya kalau aku minta karunia-Mu, aku akan terima karunia-Mu Tuhan. Aku percaya itu in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Suatu saat dalam keadaan rambut masih gondrong, anting kiri kanan, biasalah anak kuliahan di zaman itu. Saya hadir di ibadah teman-teman SMA saya dengan teman-teman yang lain. Kami ibadah duduk di lantai dengan musik yang sederhana, berenam termasuk saya. 5-5-nya berbahasa lidah, saya doang yang enggak. Saya bilang, Tuhan, aku pengen kayak mereka. Aku tahu karunia ini penting buat kami sebagai orang Kristen. Berikan aku Tuhan, aku percaya Engkau dengar doaku. Udah berbulan-bulan aku minta, aku percaya aku akan tetap minta. Aku tidak akan kecewa karena aku tahu pada waktunya akan diberikan oleh Tuhan. Tiba-tiba ketika mereka sedang kusuk berdoa, lidah saya keluh. Seperti kesetrum tapi gak sakit. Tiba-tiba mulai keluar tuh bahasa-bahasa baru. Mulai keluar tuh aliran. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dan benar saudaraku, jadi makanya kalau saya ketika mendoakan orang, seringkali bukan dibikin-bikin, bukan gaya-gayaan. Saya doa, tujuannya apa? Ternyata doa bahasa roh itu, bahasa lidah,
membuat saya dapat jalan tol, jalan singkat. Saya langsung tahu masalah dia apa. Langsung disingkapkan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dalam keadaan lemah, engkau berbahasa lidah ini, maka rohmu akan dibakar oleh Tuhan dan kau akan semangat dan kuat kembali. Katakan amin. Karena itu minta sama Tuhan. Minta nggak apa-apa. Ini Tuhan. Saya nggak ngajarkan dogma. Saya hanya mengajarkan apa yang firman sampaikan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pada ayat yang pertama, 1 Korintus 14 dikatakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Tuhan bilang, usahakan dirimu memperoleh karunia. Karunia yang mana? Gak tahu, terserah Tuhan. Tapi saya mau katakan, karunia berbahasa lidah ini penting. Di dalam Markus 16, Tuhan katakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menyembuhkan orang sakit. Mereka akan menerima bahasa-bahasa baru. Itu dia. Jadi tanda-tanda orang percaya, Bapak Ibu akan diberikan bahasa surgawi. Katakan amin. Kalau kita doa bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Jawa, setan tahu nggak artinya? Tolong jawab saya Bapak Ibu. Saya tahu ini jam-jam penuh dengan pencobaan ya. Kalau kita doa bahasa yang di bumi ini deh, mau bahasa Jerman, Prancis, setan ngerti nggak? Tolong yang keras. Setan ngerti nggak Bapak Ibu? Ngerti. Tapi kalau engkau sedang berbahasa lidah, no, itu bahasa surgawi. Setan nggak bisa tembus. Dia nggak punya kamus untuk menerjemahkan bahasa itu. Nggak bisa saudaraku. Gitu. Karena itu saya berdoa, Bapak Ibu yang rindu, engkau akan diperlengkapi dengan karunia ini. Katakan amin. Bahkan bukan hanya karunia bahasa roh. Saya percaya di antara Bapak Ibu akan ada yang dipercayakan Tuhan karunia kesembuhan. Karunia iman. Karunia mujizat. Karunia nubuatan. Dan semua tujuannya untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Amin. Siap dipakai Tuhan semuanya? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terakhir saudaraku, kita buka yuk Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca yang keras. Belum dapat ya? Mazmur 42. Oke. Yang keras kita baca. 2, 1. Dalam keramaian apa? Coba ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6. Ini yang saya maksud. 2, 1. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini siapa? Daud. Dia berkata kepada siapa? Dirinya. Dia katakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Artinya ketika firman ini keluar dari Tuhan, Daud dalam keadaan tertekan. Dan dia memberikan kekuatan, mengencourage siapa? Dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia katakan, bersyukurlah. Jadi tempat ini saudaraku nggak ada yang lain. Salah satu senjata bagaimana Bapak Ibu untuk mengalami kemenangan, belajar mengucap syukur dalam setiap perkara. Percaya penyertaan Tuhan dahsyat luar biasa buat kita semua. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Siang hari ini kami sudah hadir, terima berkat, mujizat melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami tahu gimana caranya mengencourage diri kami sendiri. Melalui perkataan firman-Mu yang dahsyat, karena Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita sambut tubuh darah Tuhan.
roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman percaya bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman bersama-sama, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Hamba doa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun di tempat ini, sembuhkan yang sakit Tuhan. Bagi pasangan suami istri yang minta keturunan, berkati Tuhan, bisa punya anak, melanjutkan keturunan mereka. Bahkan bagi mereka yang minta jodoh, Tuhan berikan yang terbaik, yang seiman, takut akan Tuhan. Yang minta pekerjaan baru, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kembali kita mau bangkitkan iman kita buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan urapilah agar setiap tetes minyak urapan yang ada di tangan kami semuanya penuh kuasa,
penuh kemuliaan, menjadi api dari surga yang mengelilingi kehidupan kami, sehingga yang sakit ditolong disembuhkan Tuhan, yang lemah memperoleh kekuatan yang baru, bahkan segala kuasa gelap, serangan setan, roh santet, roh guna-guna, pelet hancur patah dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami rahasia untuk kami memperoleh kekuatan yang baru. Firman-Mu mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Kami tahu Tuhan, kami lemah tanpa Tuhan. Karena itu bagi kami yang jauh dari Engkau, tarik kami Tuhan untuk mendekat. Dekat dengan kaki Tuhan. Itu menjadi tempat paling aman bagi kami, perlindungan bagi kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk berserah total hanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan, kesulitan yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, maka kami akan tenang. Karena kami memiliki iman kepercayaan yang besar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini terus kami juga doa, perlengkapi setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu dengan karunia-karunia dari Tuhan. Hamba doa Tuhan, biarlah mereka memperoleh karunia, punya hati yang rindu, hati yang lapar. Tuhan katakan, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab akan dipuaskan. Kami doa, Tuhan puaskan hati anak-anak-Mu Tuhan, perlengkapi mereka untuk masuk di dalam pekerjaan kerajaan surga, untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar yang perlu pertolongan Tuhan. Berkati mereka, perlengkapi Tuhan, mengalir urapan karunia-karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Kurabaya sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Kurabaya rabaya rabaya sikirapa papa papa papa. Sikirapa papa 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 sikira. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami juga hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati yang percaya bahwa penyertaan Tuhan ajaib. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias, pelayanan dari Ibu Gembala sidang kami Tuhan Yesus. Terus lipat gandakan kuasa penyertaan Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Jaga lindungi keluarga anak-anak-Mu Tuhan, anak cucu menantu semua aman dalam perlindungan-Mu yang dahsyat. Saat ini kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, menyertai keluarga kita, pekerjaan, karir, pelayanan mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua masuk kerajaan surga. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin.